bagaimanapun juga kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kita akan dimintai pertanggungjawab terhadap apapun yang kita perbuat. Dan di saat itu, mudah-mudahan kita tidak banyak menabur dosa terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluk Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha ma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bareng-bareng untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul, maka mudah-mudahan sholat asar berjamaah kita di Masjid Baitul Jannah ini menjadikan bagian dalam upaya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki yang sehat yang kita gunakan untuk melangkahkan ini mudah-mudahan nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ketika kita sudah melangkahkan kaki, terutama bagi yang sudah punya wudhu dan menyempurnakan wudhunya, maka setiap langkah kakinya itu akan diangkat derajatnya dan dihapus dosanya. Lantas bagaimana bagi yang belum punya wudhu? Maka tentu mudah-mudahan langkah kaki kita ini pun dari kamar, dari masing-masing tempat di mana kita beranjak, mudah-mudahan itu pun dicatat oleh malaikat-malaikat Allah di dalam rangka mencari ridha Allah. Hadirin yang berbahagia dan adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, yaitu prodi perawat, perawat kesehatan. Mudah-mudahan hadir saudara berada di tempat ini mampu mewarnai penerima manfaat dari Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini. Dalam rangka apa? Sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kehidupan yang kita jalani ini adalah bagian dari penggalan hidup kita. Karena bagaimanapun juga cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Tentu pernik-pernik kita meninggalkan dunia ini akan membawa apapun yang kita lakukan. Apakah itu berupa dosa, apakah itu berupa pahala. Dosa dan pahala itu adalah bergantung dari perbuatan yang kita lakukan. Jikalau yang kita lakukan ini membawa kemanfaatan baik buat diri sendiri maupun orang lain, berarti itu semua mengandung pahala. Dengan satu catatan, bahwa kebaikan itu dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah. Begitu pula sebaliknya, siapapun yang melakukan perbuatan yang kemudian merugikan diri maupun orang lain, maka itu konsekuensinya, akibatnya akan membawa dosa. Kenapa? Karena di situ bukan hanya merugikan diri, tapi sekaligus merugikan orang lain. Tapi ingat, ketika kita melakukan perbuatan dosa, dosa itu kalau hubungannya dengan diri kita, tidak ada hubungannya dengan orang lain, maka obatnya hanya banyak istighfar dan melakukan ibadah. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali orang yang disakiti itu memberikan maaf.
Karena itu bagaimanapun juga kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Kita akan dimintai pertanggungjawab terhadap apapun yang kita perbuat. Dan di saat itu mudah-mudahan kita tidak banyak menabur dosa terhadap sesama. Kalau kita menabur dosa terhadap sesama, maka Allah pun tidak akan mengampuni dosa itu kecuali kita bertemu dan minta maaf. Kalau dosa hubungannya dengan Allah, gampang. Salah satunya ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Idza tawaddu'al abdul muslim, apabila seorang hamba yang muslim itu berwudu, awal mukmin atau orang yang beriman itu berwudu, faghsala wajhahu, kemudian orang yang muslim, orang yang mukmin itu membasuh mukanya, kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya kullu khati'atin, seluruh dosa-dosa yang diperbuat oleh wajah. Apa kira-kira dosa yang dilakukan oleh wajah? Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa pipi. Awas, kalau ada hidung mencium pipi orang yang tidak dihalalkan. Ada yang suka cium? Ada. Dan itu bukan pipi yang dihalalkan untuk dicium. Beda dengan mencium pipinya tembok. Maka apapun yang dilakukan dosa ini, kalau ini tidak ada hubungannya dengan menyakiti orang, maka ketika membasuh wajah itu, dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah ini diampuni oleh Allah bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang digunakan untuk membasuh wajah. Karena di situ nadhara ilaihi bi'ainihi ma'al ma', sampai tetesan itu terlihat terakhir dari matanya. Jadi membasuh, maka air itu kemudian meluruhkan dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Au ma'akhiri qatril ma', atau di akhir dari tetesan air itu. Yang kedua, fa idza ghasala yadaihi, ketika kita membasuh kedua tangan ini, tangan kanan dan tangan kiri, kullu khati'atin, setiap dosa yang dilakukan oleh tangan, kecuali tangan ini digunakan untuk nempeleng orang loh ya. Kalau tangan ini digunakan untuk nempeleng orang, maka orang yang ditempeleng itu, selama orang yang ditempeleng itu tidak memberikan maaf, maka Allah pun tidak akan mengampuni. Kalau tangan ini digunakan untuk ngutil, tahu ngutil? Mencuri diam-diam, ngentit, maka ini pun tidak akan diampuni oleh Allah selama orang yang dientit itu memberikan maaf. Tapi kalau tangan ini digunakan untuk sesuatu dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia lain, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini karena batoshat hayatahu malma, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan ini luruh bersamaan dengan air terakhir, au ma'akhir qatril ma', bersamaan dengan tetesan terakhir dari air yang digunakan untuk membasuh tangan. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, hingga terlihat bersihlah dia dari dosa-dosa tangan itu. Fa idza ghasala rijlaihi, dan apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka keluarlah seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya.
masat harijlahu ma'al maka keluarlah dosa-dosa itu bersamaan dengan apa? Tetesan terakhir yang ada di kaki itu, au ma'akhiri qatril atau terakhir dari tetesan air itu, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, hingga keluar bersihlah dosa-dosanya dari kaki itu. Jadi ketika kita wudu, dosa yang dilakukan oleh muka, tangan, dan kaki itu keluar. Bahkan satu ketika Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala adullukum, maukah engkau aku tunjukkan ala ma yamhullahu, atas apa yang Allah hapus atas sesuatu itu, bil khotoya, dengan itu seluruh dosa-dosanya, wa yarfa'u bihi darajat, dan sebab dengan itu Allah akan ngangkat derajat. Jadi satu ketika Rasulullah, sahabat, sapa sing gak gelem tak sudui, tak dudui, tak tunjukkan jikalau melakukannya, maka Allah akan menghapus dosanya dan mengangkat derajatnya. Maka setelah ditunjukkan itu, sahabat-sahabat menjawab, qalu, iya, qalu, bala ya Rasulullah. Sahabat-sahabat menjawab, nggih, kula purun Kanjeng Nabi, jenengan sudohno perbuatan sing saged ngilangno dosa lan ngangkat derajat. Apa? Qala, dawuh sapa Rasulullah, isbagul wudu'i ala makarih, isbagul wudu'i alal makarih, sempurnakanlah wudu di saat-saat yang tidak disuka. Adem-adem wayahe salat tetep wudu, senajana adem. Bengi tengah wengi ngantuk-ngantuke mata, ngantuk-ngantuke awak, tetep tangi ambil wudu. Subuh-subuh wayahe bediding walaupun dingin tetap ambil wudu. Itulah yang kemudian menyebabkan Allah akan mengampuni dosa kita. Menyempurnakan wudu di saat-saat kita tidak senang untuk berwudu karena suasana yang memang tidak disuka. Wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi Bunda Erni, Bunda Aulia melangkah dari ruang masing-masing setiap saat. Kemus ini yang datang ini mahasiswa dan yang lain ini melangkah. Ini termasuk dalam rangka apa? Ngangkat derajat dan menghapus dosa kita. Wantidharus sholah ba'da sholah, kemudian setelah sholat ini tetap duduk, tidak langsung lamcing mali salam melayu pelencing. Ini juga dalam rangka apa? Dalam rangka menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dan itulah disebutkan oleh Rasulullah, fadzalikumur ribat. Dan itu semua termasuk ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Adalah berjihad memerangi musuh. Musuh apa? Musuh kemalasan. Musuh mager. Apa mager? Males gerak. Mengikat dan menyiapkan kuda-kuda perang sama dengan ar-ribat itu mengikat nafsu kita dan siap-siap kita ini mengendarai kuda untuk memerang hawa nafsu kita. Dan itu termasuk amal solih, dan ibadah itu disemakan dengan sedang berjihad di jalan Allah. Jadi kita ini sudah berjihad di jalan Allah. Karena itulah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan Allah ridho. Lewat keridhoan itu kita mudah-mudahan dikasih keselamatan oleh Allah. Dengan keridhoannya selamat dunia, selamat akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada sore jelang maghrib ini, di waktu asar ini, di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul saat ini, maka apapun yang kami lakukan saat ini, ridhoilah ya Allah. Dengan keridhoanmu, bimbinglah kami untuk tetap mampu melangkahkan kaki dalam kebenaran yang telah Engkau
tetapkan dan Engkau mampukan pada kami menjauhi kesalahan yang memang membuat Engkau murka. Karena itulah ya Allah, setiap detak jantung kami, setiap desah nafas kami, dan setiap jengkal langkah kami, bimbinglah kami semua untuk fafirru ilaika ya Allah, untuk berlari, berjalan menuju ridhamu ya Allah. Tatkala Engkau telah memberikan petunjuk yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, maka berilah kami kemampuan untuk mewujudkannya tanpa menunda-nundanya lagi. Karena itulah ya Allah, kami sadar bahwa hidup dan kehidupan kami ini ada batasnya. Di saat itu bantulah kami untuk mampu mewujudkan segala apa yang ada di dalam diri kami untuk husnul khotimah. Pekerjaan kami bimbinglah untuk husnul khotimah, keluarga kami bimbinglah untuk husnul khotimah, dan umur kami, dari sisa umur kami, maka bimbinglah kami dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.